Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam kita panjatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Alhamdulillah, kita harus senantiasa mengucapkan syukur yang begitu banyak kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita sampai saat ini masih diberikan sehat badan ya, sehat hati dan iman kepada Allah. Indahnya bersama keluarga ya, kita bisa merasakan enak menikmati makanan, bisa bermain dan masih banyak lagi kebahagiaan yang kita rasakan dan harus kita syukuri. Oleh karena itu, anak-anak harus selalu ingat ya sama Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi semua larangannya. Oh iya, anak-anak sudah kenal belum dengan Rasul kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah manusia yang mulia, yang sangat dicintai Allah. Anak-anak mau dicintai Allah? Makanya anak-anak harus meneladani atau mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena akhlak beliau yang sangat baik, mulia, ya, jujur, lalu cerdas, terpercaya, dan selalu cerdas ya, berani ya. Jadi harus banyak yang kita contoh dari Rasulullah. Hari ini Bu Tanti akan menyampaikan yaitu tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya anak-anak sudah mendengarkan ya pekan kemarin tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita akan mengetahui kisah bagaimana ya Nabi Muhammad akan diangkat menjadi Rasul. Nah, ketika itu usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun ya, sekitar 35 tahunan kurang lebih. Beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya pada saat itu, melihat kaumnya atau orang-orang itu pada saat itu masih banyak yang melakukan dosa, maksiat, kejelekan, banyak pokoknya melakukan yang hal-hal yang buruk yang tidak patut kita contoh. Nah, Nabi Muhammad menyadari di situ karena tidak sejalan dengan kebenaran, tidak sejalan dengan agama kita ya. Lalu Nabi Muhammad akhirnya mengasingkan diri atau merenungi sehingga berjalanlah ke gua Hiro. Namanya gua Hiro. Gua Hiro itu tempatnya berada di Jabal Nur ya, di gunung Jabal Nur yang tempatnya lumayan tinggi sekali ya. Jadi Nabi Muhammad di situ berjalan, mendaki gunung, berjalan seorang diri. Nah, Nabi Muhammad ini ke Gua Hiro hanya dengan berbekal roti. Nah, sesaat di atas Nabi Muhammad melihat dari arah gunung, pandangannya melihat ke bawah ya, ke alam semesta, begitu banyak, begitu sempurna alam semesta yang Allah ciptakan ya. Bagus sekali, indah sekali alam semesta itu ketika melihat dari kejauhan.
Dan Nabi Muhammad pun merenungi apa yang dilakukan orang-orang pada saat itu. Banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kesyirikan, ya, hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya, kaumnya Nabi Muhammad pada saat itu. Lalu ketika di dalam gua, tiba-tiba hal yang tidak terfikirkan, hal yang tidak terbayangkan, ada sebuah cahaya yang bersinar. Ketika mata Nabi Muhammad melihat ke arah kanan, ada cahaya, kiri ada cahaya, semuanya matanya dilihat terlihat seperti semuanya cahaya. Jadi bersinar sekali dalam gua Hiro itu. Ternyata tiba-tiba siapa? Itu adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk apa? Kata malaikat Jibril berkata, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Sekali lagi malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Sekali lagi, "Iqra, bacalah." Lantas Nabi Muhammad masih mengatakan, "Aku tidak dapat membaca." Lantas malaikat memegangi dan merangkul Nabi Muhammad hingga sesak, ya, tidak bisa bernapas. Kemudian melepaskannya dan berkata lagi sampai ketiga kali, ya. Lalu malaikat Jibril pun merangkul Nabi Muhammad, ya, karena terlihat Nabi Muhammad itu menggigil ketakutan, ya. Rasulullah akhirnya mengulangi bacaan ini dengan hati yang bergetar, membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Saat itulah saat Rasulullah berusia 40 tahun diangkatlah menjadi Rasul, ya, mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, agar diperintahkan untuk membaca, ya. Iqra, bacalah. Maka kita anak-anak harus membaca, ya. Yang belum bisa, ayo kita belajar membaca lebih rajin lagi, lebih giat lagi, ya. Karena insya Allah kalau kita niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala karena kita terus untuk belajar. Kita diperintahkan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu yang baik, ya. Nah, saat itulah Rasulullah diberikan wahyu, yaitu untuk merubah, ya, dari kegelapan menjadi terang benderang. Dari mulai jahiliyah, orang-orang yang belum mengerti tentang agama diberikan nasihat dan diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah agama kita yang Allah perintahkan. Alhamdulillah, semoga anak-anak bisa mendengarkan dengan baik, ya, bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat dari isi kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang Bu Tanti sampaikan tadi. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan Bu Tanti. Jazakumullah khair.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.